Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Nice to meet you again. And we will learn again after mid test. Are you ready? Yes, I'm ready. Yes. Okay, so let's start. But before it, we have to doa first. Let's start by doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okay, here we go. We will start from unit 13 about forces. Yeah. What is forces? Forces or force is gaya. Gaya ya teman-teman ya. And let's find out what is a force, apa itu gaya, what does a force do, apa yang dilakukan oleh gaya, maksudnya gaya itu nanti akan menghasilkan apa, kemudian what types of forces are there, kemudian apa saja jenis-jenis gaya yang kita bahas, and di bagian bawahnya ada what are the people doing in the picture? Apa yang dilakukan orang-orang yang ada di gambar ya? Ada yang lagi main, playing, ada yang lagi bentuk balon ya, ada yang lagi megang bungkus kayak lagi dibuka gitu bungkusnya ya. Okay, so we move to the next page. Now, please look at the picture. Okay. We have a question or two questions here. Which objects in the picture are moving? Benda-benda apa saja dalam gambar ini ya yang bergerak? And then what makes each of them move? Kemudian apa yang membuat benda-benda itu menjadi bergerak? Kita lihat ya, kita bahas dulu. We will discuss it. From this one, wow, the ground has a pulling force called gravity. Without it, we would float off into space. Oke, ternyata masya Allahnya ya, bumi kita ini memiliki gaya tarik yang disebut dengan gaya gravitasi, called gravity, itu gaya gravitasi. Without it, yang mana tanpa itu ya kita tidak bisa, kita bisa mungkin kalau nggak ada gaya gravitasi itu kita bisa kayak di luar angkasa gitu, terpental-pental ya, mengambang apa sih namanya, ya gitu, terbang gitu ya. Udah gitu nggak ada udara juga dong untuk bernafas ya, karena tidak ada gaya gravitasi, berarti atmosfernya terbuka ya, seperti itu ya. Masya Allah, makanya Allah menciptakan bumi ini dengan sebaik-baik penciptaan ya, alhamdulillah. Okay, and then we have I'm bringing these apples home. Okay, dia lagi bawa apelnya untuk ke rumah. Kemudian ada I'm taking my doll for a walk. Aku bawa bonekaku untuk jalan-jalan. Oke. So, ada kosakatanya apa saja di sini? Ada football. Oke. Bola tendang ya. Oke, dan sepak bola ada yang football, bola tendang lagi. Goalkeeper. Nah, ada penjaga gawangnya. Kemudian ada wagon. Wagon itu adalah gerobak. Kemudian ada toy car, ada mobil-mobilan. Yang terakhir ada pram. Pram itu adalah kereta bayi. Okay, so for the question number 1 terjawab ya, semuanya bergerak, semua benda-benda yang ada di gambarnya itu bergerak. And then what makes each of them move? Apa yang membuat semuanya ini bisa bergerak? Karena ada gaya. Gaya itu apa sih? Kita lihat di sini ya. Di World Bank, gaya ada push. Push itu gaya dorong. Jadi kalau bendanya didorong, dia akan bergerak. And then the second we have pull. Tarik ya. Nah, ketika benda itu ditarik,
bendanya juga akan bergerak ya. Seperti kalau teman-teman lihat di gambar, itu bendanya ada yang didorong, juga ada yang ditarik. Oke, kalau bola gimana Ustazah? Bolanya kan ditendang. Berarti kalau ditendang dia itu ke depan atau ke belakang? Ke depan ya. Kalau ditendang berarti ke depan. Nah, itu masuk ke dorong ya, didorong dengan kaki ya. Tendangan itu berarti didorong dengan kaki. Oke? Next, what is a force? Apa itu gaya? A force is a push or a pull. Ya, gaya itu bisa berupa dorongan atau tarikan. A force can make objects move. Ya, gaya bisa membuat objek bergerak. Oke, sebagai contohnya, we can look at the picture. The boy pulls the rope. Ya, itu anak laki-laki itu dia menarik talinya ya, karena talinya ditarik, so the rope will move ya, or can move, dia bisa bergerak nantinya ya, karena ditarik. And then the girl push the wheelchair. Oke. Anak perempuan itu mendorong kursi roda ya. Kalau nggak didorong nggak bisa bergerak ya. Jadi didorong. Karena didorong akhirnya bisa bergerak. Oke, gaya dorong ya. Selanjutnya di bagian bawah, the girl push and pull the broom. Nah, sapu tuh ya, kalau lagi nyapu itu kan didorong ke depan, terus ditarik ke belakang ya, dorong tarik ya. Akhirnya lantainya bersih deh karena disapu ya. Menyapu itu pakai gaya tarik dan gaya dorong. Oke. And next, a force can make objects stop moving. Nah, ternyata gaya itu tidak hanya membuat benda bisa bergerak, tapi membuat benda juga berhenti ya, stop gitu, berhenti. Oke, sebagai contohnya, the man stops the ball from going into the net ya. Sini orangnya ini ya, laki-laki yang ada di gambar ini menghalau bolanya supaya tidak masuk ke jaring gawangnya ya. Yang tadinya bolanya bergerak ke arah gawang, akhirnya karena laki-laki itu menangkap bolanya dengan gayanya ya. Gayanya berarti gaya apa nih? Dorong ya. Termasuknya gaya dorong ya. Pokoknya menahan bolanya sehingga bolanya tidak masuk ke jaring gawang ya. Ternyata gaya juga bisa stop moving ya. Masih membuat make objects stop moving ya, bisa membuat objek itu berhenti bergerak. And the last, a force can make objects go the other way. Oke. Gaya juga bisa membuat objek itu pergi ke arah yang lain ya, bergerak, sama seperti yang tadi ya. Move berarti ya, dia bisa move, bergerak. Oke, kita lihat di gambarnya. Look at the picture. The green marble push the blue marble and makes it move the other way. Nah, jadi ketika si kelereng yang warna hijau ini didorong ya kan, kena kelereng yang warna biru. Nah, akhirnya kelereng warna biru itu dia menjadi bergerak ke arah yang lainnya. Oke, sampai di sini insya Allah teman-teman paham ya. Jadi gaya itu ada dua, gaya tarik dan gaya dorong. Nah, gaya itu bisa membuat benda bergerak ya, can make objects move. And then ada juga yang a force can make objects stop moving ya. Jadi bisa memberhentikan memberhentikan objek yang lagi bergerak, atau juga bisa membuat objek menjadi bergerak ya. Oke.
Okay, now we move to page 55. We will read the question first ya. What are Dr. Atom and the children making? Apa yang dibuat oleh Dr. Atom dan juga anak-anak yang ada dalam gambar. Okay, apa ya? This is the creativity ya. Kayak kreativitas gitu ya, membuat apa gitu. Okay, and then what the materials are they using? Ada apa di sini? We have clay. Clay itu tanah liat atau tanah lempung, and then ada balloons, ada balon ya. Mereka pakai tanah liat dan juga balon. And then how do they change the shape of the materials? Apa yang mereka ubah ya bentuknya dari material itu, maksudnya diubah menjadi bentuk apa gitu ya. Oke, di sini bisa dilihat sama teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, ini mereka kan sedang membuat kreativitas ya. Nah, ada cara-caranya nih yang mereka gunakan. Caranya kita bisa lihat di word bank-nya ya. Ada yang dengan cara pound. What is pound? Itu dia dipukul. Okay, we can look at the first child. Dia mengerjakannya itu adalah dengan dipukul-pukul tanah liatnya ya. And then the second child is ditekan ya, tanah liatnya ditekan-tekan ya. And then the third child, dia pakainya di stretch itu apa? Diregangkan gitu ya, tanah liatnya ditarik gitu, direntangkan jadi panjang. Okay, and then the fourth child is twist. Dia dia pakai balon ya, dia profesor dan dia itu sama-sama pakai balon. Kalau anak yang keempat ini dipelintir gitu, diputar balonnya ya, sehingga bisa membentuk bentuk lain gitu ya, bentuknya bisa berubah kan ya, balonnya yang awalnya panjang jadi bisa berubah menjadi bentuk yang lainnya. Ada di sini contohnya apa nih? Ya, kayak anjing atau kucing ini ya, pokoknya berubah gitu. And then yang terakhir adalah bend. Nah, ini yang dilakukan oleh si profesornya atau si dokter atomnya ini ya. Dia melenturkan atau melengkungkan ya, dibengkokkan balonnya. Oke, hanya itu saja untuk di halaman yang ini. So, we will move to the next. Yeah, this one. A force can change the shape of an object. Okay. Gaya bisa merubah bentuk dari objek. Bentuk objeknya bisa berubah karena adanya gaya. Oke, yang pertama, pound clay to make it flat. Oke, si tanah liatnya dipukul supaya dia menjadi flat, bisa menjadi lebih rata ya, lebih gepeng gitu ya. Kemudian berikutnya ada press and stretch dough and to make bread. Oke. Jadi adonannya ini ada ditekan kemudian diregangkan ya untuk membuat roti. Ini stretchnya ditarik, kemudian pressnya ditekan-tekan ya. Stretch diregangkan, kemudian dipress, ditekan. Oke. Itu untuk membuat roti. And then lihat lagi next page-nya, next picture. Twist the cloth to squeeze out water ya. Nah, di sini disuruh diputar, dipelintir gitu ya bajunya ya, untuk memeras airnya ya. Jadi kalau habis dicuci bajunya mau dijemur, diperas dulu ya, diputar dengan cara diputar atau dipelintir ya, supaya airnya keluar, tidak terlalu basah. And then yang terakhir, the last, bend the balloon to make a new shape ya. Dilekukan balonnya supaya kita mendapatkan bentuk yang berbeda ya, bentuk baru yang berbeda dari sebelumnya. Jadi awalnya lurus gitu, kemudian dibengkokkan, dilekukan ya,
menghasilkan bentuk yang berbeda. Oke. And this is the last. At a glance, oke, kesimpulannya, a force, gaya, is a push or a pull. Ya, gaya itu bisa berupa dorongan atau tarikan. Dorong atau tarik, ya. Kemudian, can make objects move. Oke, dia bisa membuat objek bergerak, kemudian stop moving, menjadi berhenti, or go to other way, atau pergi ke atau bergerak ke arah yang lainnya, ya. Oke. And then can change the shape of object. Oke, bisa mengubah bentuk dari objeknya, ya. Jadi objek sesuatu benda itu bisa berubah ketika ada gaya yang dilakukan di situ, ya. Seperti ini contohnya, balonnya diputar, dipelintir, kemudian berubah menjadi apa nih? Oh, this is tiger, ya. Oke. And we move to science words, ya. Ini ada force, gaya, pound, pukul, push, dorong, press, tekan, pull, tarik, stretch, regang, twist, putar atau pelintir, bend, lekuk, ya, melekuk, membengkokkan, seperti itu. Oke. And self check, move to self check. We have number 1 to number 3. Oke, kita coba untuk kerjakan ya teman-teman, ya. A force from number 1. A force is push or a. Oke, gaya itu adalah push or a apa tadi? Push and apa tadi, ya? Oke. Push or a pull. Very good. Ya, betul sekali. Gaya itu adalah dorong dan tarik. Oke, number 2. A force can make objects. Oke, gaya bisa membuat objek bla bla bla, stop moving, berhenti bergerak, or go the other way. Oke, kira-kira apa? Ya, move. Betul. A force can make objects move, stop moving, or go to the other way. Okay, and the last, number 3. A force can blah 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 the shape of objects by pounding, pressing, stretching, twisting, and bending. Oke, kira-kira apa? Gaya bisa membuat bla 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 the shape, bentuk objek, bisa membuat bla 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 bentuk objek dengan cara dipukul, ditekan, diregangkan, dipelintir, atau dilekukan. Kira-kira apa? Tersisa satu saja. Ya, a force can change, ya, bisa merubah, change the shape of object by pounding, pressing, stretching, twisting, and bending. Okay, very good everyone. That's all for today. Tetap semangat belajarnya, ya. Dan terakhir, let's close by hamdalah and doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.